Nah, saya kasih judul hari ini kita mau belajar ya. Saya ingin lanjutkan kalimat saya tadi. Saya percaya bahwa Tuhan ingin memberkati umat Tuhan, jemaat GP di DTC dengan hal baru. Tetapi memang untuk menikmati hal baru itu kita harus belok, ya, kita harus ambil jalan baru. Ada sebuah ungkapan di dunia manajemen yang berkata, hanya orang yang kurang berakal budi yang berusaha melakukan hal yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Artinya apa? Kalau kita mau hasil berbeda, hasil baru, nah kita juga harus mencoba hal yang baru. Nah, sekarang kita lihat apa janji firman Tuhan. Kita buka kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, kita akan awali dengan membaca ayat ini bersama-sama. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak kita sudah pernah baca ayat ini. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Ratapan pasal 3 ini, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, itu ada tema di atas. Temanya apa? Penghiburan. Ya, temanya penghiburan dalam penderitaan. Kalau kita baca ayat 1, maka kita akan melihat kitab Ratapan ini lewat Nabi Yeremia. Dia mengungkapkan bagaimana Nabi Yeremia menjadi saksi mata di mana orang Israel, Bapak Ibu, dalam disiplin Tuhan, di mana mereka dalam fase persiapan dan saat awal pembuangan mereka ke Babel. Untuk apa dibuang ke Babel? Untuk menjadi orang-orang yang akan menjadi budak. Mereka yang dulunya orang merdeka, karena perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan, akhirnya Tuhan disiplin mereka, dihukum. Nabi Yeremia menjadi hamba Tuhan yang melihat ini, dan menjadi juga hamba Tuhan yang menerima janji-janji Tuhan terhadap apa yang sementara dialami oleh orang Israel. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Nabi Yeremia menggambarkan bagaimana kesusahan orang Israel, dia sendiri pun kena getahnya. Kenapa? Karena di tengah-tengah keadaan ini Nabi Yeremia juga bertindak sebagai hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman, menyampaikan kehendak. Waktu itu Nabi Yeremia disuruh untuk Tuhan untuk menyampaikan kepada Raja Israel bahwa sebentar lagi kerajaan ini akan dikalahkan. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau ada seorang hamba Tuhan datang kepada pemimpin negara, ya, dan berkata sebentar lagi negara ini akan hancur, akan dijajah. Tentu itu bukan kabar baik. Dan apa yang diterima Yeremia? Ya, Yeremia akhirnya dihukum, dijadikan tahanan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti inilah Nabi Yeremia menyatakan firman ini. Bapak Ibu, saya ingin sedikit ya membawa latar belakang ayat ini dengan membaca mulai ayat 18, ayat 17. Ratapan 3 ayat 17. Ya. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku
Hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Kita perhatikan ayat 20. Tetapi, jiwaku selalu teringat akan itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu yang menghadapi situasi-situasi yang sulit, menghadapi masalah-masalah kehidupan yang saya sadari tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita, mari hari ini atau siang ini, mari kita perhatikan pesan firman Tuhan ini. Saya ingin fokus pada ratapan 3 ayat 23. Terjemahan baru tulis begini. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Terjemahan lama tulis begini. Pada tiap-tiap pagi adalah ia itu baharu dan besarlah setiamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran ini Bapak Ibu saya renungkan dan terus terang Bapak Ibu ini sampai tadi malam saya menghindari tema ini. Karena bagi saya ini sebuah janji yang sebuah janji. Saya berpikir dalam hati begini. Kalau selesai saya sampaikan firman ini dan tidak ada sesuatu yang baru yang terjadi pada jemaat, nah bagaimana? Ya, saya merenung terus begitu Bapak Ibu. Tetapi akhirnya saya memahami latar belakang ayat firman Tuhan ini ditulis seperti yang saya gambarkan tadi. Bahwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah kita menghadapi berbagai macam dinamika hidup ini, satu yang menjadi kekuatan orang percaya. Apa itu? Harapan. Amin. Orang di luar sana kalau menghadapi masalah, menghadapi jalan buntu, maka mereka merasa ya sudah ini selesai. Ya berarti kalau saya tidak bisa melakukan ini atau itu, atau ada kegagalan ini atau ada kegagalan itu, ada sakit ini, ada vonis dokter ini, maka semuanya berakhir. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Tuhan selalu menjanjikan harapan. Nabi Yeremia di tengah-tengah duka cita, judul saja kitab ini ratapan, kitab tangisan. Di tengah tangisan Nabi Yeremia, dia menyanyikan pujian ini. Bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Haleluya. Bahkan terjemahan lama tulis lebih menarik. Pada tiap-tiap pagi. Ayat ini memberi konfirmasi pada saya yang ragu-ragu tadi, berkata bahwa Tuhan memang menyediakan berkat baru bagi semua orang percaya. Setiap hari. Amin. Makanya ada firman, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena besok ada berkat baru. Amin. Besok ada sesuatu yang baru yang Tuhan janjikan bagi kita. Ingat Bapak Ibu, apa yang Tuhan buat itu tidak selalu terlihat dengan mata jasmani kita. Tetapi Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kadang-kadang situasi terlihat biasa-biasa saja. Kita berdoa tidak ada yang berubah. Sepertinya biasa-biasa saja. Apalagi kami hamba Tuhan. Ya, saya beberapa waktu lalu doa orang sakit. Nah, di tengah-tengah saya mau pergi kepada seseorang, tiba-tiba ada orang menegur saya. Pak Pendeta, saya bilang, kenapa tante?
aduh ini cucu saya lihat bayi itu usianya katanya baru 10 hari. Itu bayi itu kejang-kejang. Wah, hati saya tergerak ya. Saya bilang, tante boleh enggak kita berdoa? Oh iya, mari Pak Pendeta berdoa. Saya berdoa dengan menguatkan hati saya, Tuhan tolong. Dan saya lihat sejenak, saya lihat proses medis. Dokter mau kasih cairan infus di tangan, tidak bisa. Dokter cari lagi di kaki. Saya beberapa waktu ada di situ, tidak bisa lagi. Sampai saya pergi melayani orang yang saya tuju. Dan sampai saya pulang saya tanya, sudah tante? Belum dapat. Aduh. Tapi kita tepuk itu, oma itu pundak. Oma tetap percaya Tuhan pasti menolong. Pendek cerita, saya pulang. Beberapa hari kemudian saya dengar anak ini sudah dipanggil Tuhan. Aduh, kita hati, kita bilang, oh Tuhan, kita ada berdoa, masanya enggak sembuh ya. Terus terang saya rasa tertekan. Tetapi saya selalu ingat khotbah Pak Gembala selalu bilang, bahwa kalau di situasi kondisi kita tidak dapat memahami apa yang sementara terjadi, nah di saat itulah kita perlu percaya pada Tuhan. Amin. Bahwa apa saja yang Dia buat itu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia berusaha membangkitkan imannya. Ini Nabi Yeremia tidak bicara pada orang Israel, dia bicara pada dirinya sendiri. Bahwa Tuhan itu selalu punya sesuatu yang baru setiap pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba pelajari ya, saya mau kasih cepat bagian awal ini. Kata baru itu Bapak Ibu, kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, baru itu artinya begini, belum pernah ada atau belum pernah dilihat sebelumnya. Ya, atau yang kedua, belum pernah didengar atau ada sebelumnya. Bapak Ibu, dari dua arti ini saya teringat 1 Korintus 2 ayat 9. Tentang apa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9 bilang begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Ternyata Bapak Ibu, janji di kitab Yeremia, nyanyian Nabi Yeremia ini ada dikonfirmasi di ayat ini. Bahwa Tuhan punya sesuatu yang baru bagi setiap orang percaya. Amin. Saudara percaya Tuhan punya sesuatu yang baru? Amin. Haleluya. Tuhan punya sesuatu yang baru. Kitab Mazmur berkata, Tuhan menyimpan berkat-berkat. Bukan menyimpan dengan maksud tidak memberi, tapi menyimpan dengan maksud apa? Menunggu waktu yang terbaik. Haleluya. Saya ingin berkata bahwa banyak hal di hidup ini yang kita doakan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, itu semua cuma tentang satu masalah. Apa? Waktu. Cuma tentang satu masalah, waktu. Karena Alkitab berkata, Tuhan mau memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Nah, kembali Bapak Ibu, dalam iman Kristen, Ibrani 11 ayat pertama, kembali kita coba telaah kata baru ini ya. Kata baru ini semua yang belum pernah ada, belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah timbul di hati, kata 1 Korintus 2 ayat 9. Ibrani 11 ayat 1 bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Tuhan menyediakan hal-hal yang tak terlihat.
Nah, namanya apa itu? Namanya itu iman. Haleluya. Iman. Iman kita itu adalah sesuatu yang belum kita lihat. Kalau saya ingin bawa kita pada konteks atau situasi yang sementara saya ingin bawakan tema ini, bahwa Tuhan mau setiap orang percaya itu harus memiliki iman. Amin. Atau saya kasih kata ganti ya. Tuhan mau setiap orang percaya itu punya sesuatu yang baru. Haleluya. Tentu ada batasannya. Baru yang saya maksudkan ini adalah janji-janji Tuhan, hal-hal yang disediakan Tuhan sesuai firman kepada setiap kita. Katakan amin. Amin. Tuhan mau sediakan sesuatu yang baru bagi kita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, mari kita lihat slide saya yang berikut ini. Ternyata untuk mendapatkan hal yang baru ada lawan. Atau bahasa lain ada tantangan. Ada musuh dari sesuatu yang baru dari Tuhan. Matius 6 ayat 34 saya sudah nyatakan tadi, Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua hal yang ada di hidup ini Bapak Ibu, ya, semua hal yang ada di hidup ini biasanya ada yang namanya expire atau kadaluarsa atau bahasa lain rusak. Ya, artinya meski dia makanan bagus, mahal, tetapi kalau sudah di luar batas waktu makanan ini atau barang ini dapat digunakan, maka itu sudah tidak berguna lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin membuat pernyataan begini. Tuhan itu menyediakan hal baru bagi setiap orang percaya. Tapi sayang, seperti yang saya gambarkan tadi, banyak orang percaya masih ingin bertahan dengan hal-hal lama yang mendatangkan kenyamanan bagi hidupnya. Sekali lagi, Tuhan, kita mempunyai hal baru bagi orang-orang percaya. Bagi saya, bagi bapak ibu, bagi pemuda remaja, bagi anak sekolah minggu. Tetapi sayang kita ini lebih nyaman dengan hal-hal lama. Betul tidak? Haleluya. Kita suka hal-hal lama. Sebelumnya Tuhan berkati keluarga kami dengan mobil lama. Senang pakai mobil itu, bagus. Tapi satu waktu ada masalah, ada tanda-tanda yang sepertinya ini ada kerusakan ini. Kemudian saya waktu cek, puji Tuhan, dapat berkat mobil baru. Tuh. Tapi sementara bawa-bawa mobil baru ini, jadi apa ingat ini oto lama. Bahkan kadang-kadang karena mobil itu dijual cuma di Manado, kadang-kadang orang baku lewat nih oto ini. Kemudian saya bersama istri bilang, aduh sayang kan orang ada jual itu oto itu. Bagus nyaman. Cuma akhirnya saya sadar begini, kalau enggak jual itu oto itu, ya enggak dapat ini oto baru. Belum Riki tua ini oto ini, tiba-tiba kita adik lagi goda pak kita. Kok ini ada oto baru kita dapat. Toh dapat oto baru. Oh karena dia gara kita bilang mari. Cuma kok ada DP catatan, mari kita nyanak mau bilang di banyak orang. Yang membuat kita baba pikir, dia mau dapat apa kita ini. Kita yang saya ajar dia babisnis, sekarang dia semua coba mau apa kita. Bawa lagi ini mobil yang lebih baru lagi. Tapi saya juga istri bapak pikir, lebih sadap itu oto itu daripada ini. Apalagi waktu kami isi minyak. Aduh, memang
Tak tambah itu keyakinan saya. Aduh, jangan ini mahal DP minyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita mau hal yang baru, kita harus bersedia. Haleluya, meninggalkan kenyamanan. Saudara bersedia meninggalkan kenyamanan, amin? Betul ini. Kalau enggak stop jo ini khotbah ini, karena tidak guna berkhotbah dan orang tidak mau melakukan. Saudara mau hal yang baru yang Tuhan sediakan, amin? Nah, ada 3 kalau Tuhan beri saya waktu, kalau boleh 3. Kalau enggak sama dengan Pak Gembala nanti berikut yang lain. Ya, pertama adalah lawan kita tentang masa kini. Ya, hari ini. Saya tulis di sini begini. Ujian dengan hal baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kali ada anak murid yang nak naik kelas. Kemudian biasakan yang urus mamanya. Wah, dia lapor sama suaminya. Aduh, orang pe anak nak naik kelas. Oh, kiapa? Oh Tuhan. Kemudian panggil ini anak ini. Mari dek. Dek, kiapa sampai ke siang nak naik kelas? Kemudian ini adik ini jawab begini, Bapak Ibu. Mari, ini bukan di sekolah sini, ini di sekolah entah di mana. Kemudian DP anak bilang, Pak, kita pe encik bilang, Pak, encik sayang sekali Pak kita. Jadi encik tidak kasih kita pindah kelas. Encik suka dengan kita terus. Kong adik dan, iyo kita le suka deh encik. Yang pernah sekolah Bapak Ibu, tentu kita pernah merasakan suasana situasi kalau so dekat ujian. Apa itu situasi itu? Situasi yang menegangkan, mendebarkan. Waktu kami mau ujian Bapak Ibu di SMA, waktu itu ujian pertama menggunakan sistem komputerisasi. Jadi orang belajar babulat, itu hal yang baru semua. Kemudian semua dituntut belajar. Kenapa? Katanya guru kami bilang begini. Kalau ujian sekolah, maka sekolah boleh bantu. Kalau ngana baik-baik, rajin sekolah, biar salah boleh sebenar. Tapi kalau komputer yang periksa, kalau salah ya salah. Memang itu kami ketakutan Bapak. Memang tuh teman-teman yang tidak biasa aja belajar, semua belajar. Tuh belajar semua. Bahkan yang tidak ada buku catatan datang Pak kita ke rumah. Aduh, dia pinjam buku. Saya bilang, "Kiapa? Mau belajar." Oh, baru sekarang mau belajar. Nah, sudah, orang belajar. Di tengah-tengah ketegangan ini mendekati waktu ujian, kemudian ada teman kami yang tulis di papan begini. Sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Itu memang membuat teman-teman yang malas belajar, mereka diteguhkan oleh firman itu. Tetapi bagi kami yang suka belajar, kita bilang sedang so belajar asyik lupa apa dengan anak belajar. Waktu itu Bapak Ibu mau hadapi ujian sama dengan memang wah situasinya, tapi memang mesti ujian, betul tidak? Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 18. Ini ada kisah tentang Abraham diuji oleh Tuhan. Saya ingin baca tetapi waktu terbatas. Saya kasih sederhana ceritanya. Bahwa satu ketika Abraham, ketika Tuhan sudah berkati hidupnya, janji Tuhan digenapi, dia akan mendapatkan keturunan dan akhirnya anaknya itu sudah lahir, sudah besar. Kemudian Tuhan kasih firman atau ujian, hal baru yang bagi saya ini sesuatu yang ya boleh dikatakan aneh. Kenapa? Tuhan yang memberikan Ishak kepada Abraham, Tuhan yang sama meminta Abraham untuk apa? Untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Atau DP bahasa lain begini, Tuhan yang kasih Ishak sebagai penggenapan janji Tuhan,
Ishak lahir, bertumbuh jadi besar, usianya kira-kira 13-17 tahun. Kemudian di saat itu Bapak Ibu, Tuhan minta supaya Abraham bunuh Pak Ishak. Dan bunuh ini bukan cuma bunuh karena Ishak nakal, karena Ishak membahayakan Abraham, enggak. Kalau saya baca kisah ini, Ishak ini baik-baik sekali Bapak Ibu. Abraham panggil bangun pagi, Alkitab tulis kan, setelah dengar firman pagi-pagi benar, Abraham keluar bersama Ishak. Loh, berarti ini Ishak ini tukang bangun pagi. Tuh, bangun pagi Ishak, iko DP papa. Kong bajalang Bapak Ibu berapa lama? 3 hari 3 malam. Alkitab bilang kan, setelah 3 hari perjalanan mereka, maka Abraham melihat tempatnya. Berarti ini panjang lama. Tapi Ishaknya nak meraju. Ada kan anak-anak biasa kalau orang suruh hal yang berat, dia mau meraju itu. Tapi ini Ishak taat. Bahkan ketika DP papa suruh Ishak pikul tuh kayu api, kong Ishak bertanya, Pak, kayu api so ada, mana DP domba ada? DP papa bilang, ada, Tuhan so sadia. Ishak pikul kayu naik ke atas, berarti baik-baik tuh ini anak, amin. Tuh dengar-dengaran sekali. Ada kok kalau anak Pangmalawang, kong dia ada apa-apa, DP orang tua bilang, awo, papa kok so bilang, tuh. Tapi ini nyanda, ini anak baik-baik sekali. So sampai di atas Bapak Ibu, saya kasih dramatisir DP cerita. So di atas DP anak mungkin tanya ulang, Pak mana tuh domba? Nggak ada. DP papa bilang apa? Ngana tuh domba. Adakah tertulis di Alkitab, maka mengamuklah Ishak? Atau bercakarlah Ishak. Bercakar-cakar begitu. Nyanda, saya heran baca Alkitab, kita baca-baca ulang. Memang Ishak bawa diam. Bukan main ini Abraham hati kan. Apalagi DP mama hati. Yang ada di rumah aku bilang, sudah so jadi sate tapi anak. Tuh. Saya kasih sederhana ini cerita. Tapi Abraham taat. Amin. Amin. Haleluya. Saya sudah bilang di awal tadi tuh, kenyamanan kita, situasi nyaman kita, kalau kita mau terima hal baru dari Tuhan, kita harus bersedia tinggalkan hal itu. Amin. Haleluya. Sebenarnya kalau saya jadi Abraham, kita bilang, oh Tuhan apa tapi anak pesalah. Atau apa kita pesalah, masa kita pe anak mau bunuh begini. Tapi Abrahamnya nak babanta. Kalau orang baca kitab Ibrani, Abraham bilang begini, Alkitab bilang begini. Kenapa Abraham berani mengorbankan Ishak? Bahkan dia memang semua cucu. Kurang malaikat ada bilang jangan. Kenapa Abraham bisa lakukan itu? Alkitab berkata, karena Abraham percaya Tuhan mampu membangkitkan meskipun Ishak sudah mati. Haleluya. Apakah Abraham pernah lihat Ishak itu dibangkitkan? Apakah dalam kisah Abraham sudah pernah ada kisah orang mati dibangkitkan? Abraham ini Bapak Ibu menurut teologi, ini adalah orang yang hidup sebelum Alkitab ditulis. Sebelum Alkitab ada. Jadi belum ada mujizat orang mati bangkit. Tapi Bapak Ibu dengar baik. Abraham percaya hal-hal baru dari Tuhan. Haleluya. Abraham percaya meski ini perintah baru. Bapak Ibu yang baru jadi anak Tuhan, Anda akan menerima pengajaran-pengajaran firman yang akan memerintahkan kita begini. Oh itu nih boleh kote. Anak-anak muda tuh, apalagi anak-anak yang sekolah STT RMK. Oh dulu kote orang anggap boleh, oh ternyata menurut Alkitab tidak boleh. Itu berarti hal-hal yang baru. Amin. Pat orang pe keluarga biasa itu. Tapi menurut Alkitab tidak boleh. Kenyamanan ini tidak boleh. Kita harus berani berubah.
Haleluya. Dulu saya pikir beston pagi itu cuma adalah tugas dari pastori, Pak Gembala, Ibu Gembala. Tetapi ketika saya baca-baca Alkitab, oh ternyata itu doa pagi itu dilakukan oleh Daud. Doa pagi itu Yesus sendiri pun yang adalah Tuhan, dia berdoa pagi. Berarti saya jemaat juga harus berdoa pagi. Haleluya. Di DTC itu ada namanya menara doa. Jam berapa Bapak Ibu? Ya. Jam 5. Oh jam 5. Kalau jemaat itu doa pagi itu jam berapa? 7. Oh jam 5. Oh di SGS jam 5 berdoa. Wih. Kalau jemaat jam berapa? Di rumah saya bilang ikut jadwal gereja. Kemudian ada kelompok unjuk rasa. Tuhan, kalau jam 5 itu masih gelap, dingin lagi. Haleluya. Saudara mau doa pagi katakan amin. Haleluya. Jemaat DTC, torang ini mesti sepakat. Amin. Kalau torang masuk gereja sama-sama, torang le masuk sorga sama-sama. Katakan amin. Katakan amin. Yang belum doa pagi katakan amin. Diberkatilah dia yang mengaku. Karena barang siapa mengaku dosa, Tuhan adalah setia dan adil, akan mengampuni. Tetapi bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Boleh bilang kiri kanan, yang satu rumah kok baku tahu tuh. Siapa tuh bangun, siapa tuh enggak. Sudah, so boleh bertobat. Kalau Abraham dapat suruh bunuh anak, orang ini cuma suruh bangun pagi. Amin. Haleluya. Kita mau terima berkat baru dari Tuhan Bapak Ibu. Kapan itu berkat baru datang? Ayat Alkitab bilang tadi apa? Setiap apa? Ya? Bukan siang. Oh, yang sering bangun siang katakan amin. Kalau Anda bangun siang, itu berkat sopi. Kita pe papa Bapak Ibu rajin sekali. Kita pe mama aja bilang begini, aduh kasihan. Jangan dulu aja buka tuh toko kalau belum jam 6. Kita pe mama bilang begini, itu pembeli-pembeli masih tidur. Dorang masih tidur, kita pe papa so buka tuh toko. Kong kita pe papa bilang, kalau bangun siang, ayang soteto tuh berkat. Ininya ada di Alkitab, pasnya ada Pak Gembala jadi aman kita. Yang ada di Alkitab adalah pada waktu pagi kata Daud, aku bangun dan aku mengatur persembahanku. Dan aku menunggu-nunggu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Alkitab berkata pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi berdoa. Amin. Saudara mau berkat baru katakan amin. Motor baru, mobil baru, rumah baru, kerja baru, karir baru. Amin. Apa yang harus dilakukan? Bangun pagi berdoa. Jangan dulu bahas status Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus kita cari-cari Tuhan Yesus di Facebook nggak ada. Tuh so banyak kali kita bilang-bilang ini. TikTok apalagi nggak ada. Instagramnya nggak ada lagi. Saudara pernah buka ada Instagram tulis Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Follow. Nggak ada. Pagi paling pertama terima kasih Tuhan. Pak Gembala kasih ajar pada orang tuh. Ini kan gereja murid. Kalau belum biasa bangun pagi Jo bilang Jo makasih Tuhan. Kau menyanyi satu lagu. Kau baca satu ayat. Paling pendek itu Pak Gembala so kasih orang. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Sudah. Selesai. Haleluya.
Berapa menit? 5 menit, 7 menit. Ya kalau boleh 1 jam, yang penting jangan 1 hari. Soalnya mau pergi sekolah. Haleluya. Saudara bersedia? Masa kini kita meninggalkan zona nyaman kita dengan apa? Bangun pagi. Bayangkan ini firman ini sederhana sekali. Jemaat Tuhan GPI-DTC yang ibadah siang, yang ibadah online, orang sepakat mau bangun pagi, katakan amin. Yang online kasih tulis komen amin. Kong supaya memang mantap, orang kan GPI-DTC ada grup. Toh, bangun pagi kirim ayat. Itu baru bilang betul dia ini. Amin. So bangun. Kalau memang lelah sekali habis berdoa baru tidur ulang. No? Nyana tulis di Alkitab, janganlah kamu tidur setelah berdoa. Haleluya. Oke, baik yang kedua. Rupa mau dapat Riki ini. Yang kedua. Kalau tadi lawan dari hal baru tentang masa kini. Ya, sekarang tentang masa lalu. Ada apa di kisah masa lalu? Ini adalah kisah tentang istri Lot. Saya dengar, saya kutip ada hamba Tuhan bilang, satu-satunya istri orang yang bisa kita ingat itu cuma satu ini. Kalau istri orang lain jangan, ya, berdosa. Yang orang cuma mau ingat istri Lot. Toh, bapak-bapak cuma boleh ingat Pak istri Lot. Kenapa kok mesti ingat Pak istri Lot? Orang mesti belajar dari kisah istri Lot. Istri Lot ini akhirnya jadi batu. Kenapa? Karena tidak mau hal yang baru. Saudara yang nak mau bangun pagi berdoa, hati-hati jadi batu. Saya ada kita bawahan ada babilang baru-baru, kita ada rencana ini itu. Ngana semua berhenti. Hati-hati kita mau berdoa ngana jadi batu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini jadi batu ini betul. Bapak Ibu boleh lihat Google atau apa, ada itu batu yang diperkirakan bahwa itu adalah istri Lot. Memang batmar kita waktu kita lihat, kita bilang kecil hijau ini istri Lot. Karena DP batu besar sekali. Tapi Alkitab memberi keterangan bahwa ada orang yang akhirnya jadi batu. Kenapa? Karena dia terikat dengan masa lalunya. Bapak Ibu waktu baca-baca Kejadian 19 ini, saya tiba-tiba terpikir begini. Memang ini Lot Kang, ini keluarga Lot ini, dorang so tahu dorang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Kota ini jahat sekali. Di masa itu Bapak Ibu belum padat sama dengan orang ini. Di masa itu tanah masih banyak kosong. Bahkan ketika diminta oleh malaikat supaya Lot dan keluarganya itu keluar, Lot sempat baku ator dengan malaikat. Boleh enggak orang jangan lari ke gunung, lari jo ke kota Soar. Berarti ada kota dekat situ yang baik-baik. Cuma Lot dan istrinya memang nyaman sekali di Sodom dan Gomora. Biar banyak hidup dosa, dorang tetap batahang di situ. Padahal bahaya dosa itu apa? Dosa itu memikat dan mengikat. Memikat artinya, bisa bahaya. Alkitab saja ajar. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi Lot ini batahang di sana. Kebenaran apa Bapak Ibu yang saya dapat? Begini, ternyata kita nyaman dengan pergaulan masa lalu kita. Betul enggak? Tuh, ada mahasiswa-mahasiswa RMK, so di RMK, mar DP pacar, ada di NTT, ada di Sumatera Barat, dia masih terikat dengan masa lalunya. Padahal di sini ada hal yang baru. Katakan amin. Kalau masih semester di bawah semester 5 jangan bilang amin. Yang so di atas semester 5 katakan amin.
Apalagi yang DP umur so dekat-dekat kepala 3 bilang amin sekeras. Tuh, ada kok anak muda susah sekali itu bahasa gaul Bapak Ibu, move on. Susah dia mau move on. Selalu lihat piring dia ingat apa dia. Tuh, lihat dosen, pasal dosen laki-laki. Dia ingat DP cewek. Sama nih tapi cewek pemuka ini dosen ini. Aduh. Mau jadi batu ngana. Tuh. Haleluya. Tuhan sudah sediakan hal yang baru. Katakan amin. Haleluya. Orang ada menyanyi memang lagu tadi. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Nabi Yeremia ketika menghadapi masa sulit, dia bukan ingat itu hal-hal duniawi di masa lalu mereka ada di Israel. Tetapi yang dia ingat tentang Tuhan. Amin. Bahwa apa? Bahwa Tuhan menyediakan hal yang baru. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda apalagi, kalau Anda ada di pergaulan yang tidak baik, Anda harus secepatnya meninggalkan pergaulan itu. Amin. Anak-anak muda yang pacaran kemudian dia tahu DP pacarnya nak rohani. Tuh, nyanak rohani, coba janji berhenti bamabu. Dapat lihat di status DP tamang, aduh ada mabo dia, aduh langsung kasih putus. Kalau nyana mau jadi batu. Apa kok maksud jadi batu kita mesti jelaskan nih. Torang hidupnya nak mau maju. Amin. Nyana ada perkembangan. Torang kan suka berkat baru. Amin. Tapi kalau torang tidak mau tinggalkan hidup masa lalu kita, maka kita tidak bisa maju bersama Tuhan. Haleluya. Kalau anak muda kita rasa cepat mau move on. Amin. Yang kita rasa-rasa kita ada renungkan ini firman ini. Kalau orang-orang tua ini tuh susah mau move on. Apalagi kalau para ibu. Aduh, karena saya juga ada teman ibu di rumah. Tuh, jadi kalau tabah cerita sesuatu, cepat sekali. Dulu, aduh, tuh hari, ini bahaya. Bapak-bapak yang senyum, so tahu kita maksud tuh. Kalau ada kejadian yang sama ini, bayangkan ini so lama. Mungkin so puluhan tahun yang lalu. Masih dulu, aduh. Apalagi kalau so di generalisasi. Bahwa selalu kok begitu. Aduh. Padahal nyana selalu begitu kan Pak Eto. Tuh. Memang begitu ya. Haleluya. Apalagi kalau saya memang jadi serangan memang yang sangat jelas. Dulu aja beli manggis. Sekarang soalnya nak beli kita memang waktu bilang itu kita dapat ingat. Aduh Tuhan. Ini cerita ini sudah 18 tahun lalu. Itu komang betul toh supaya di rumah kita aman. Tapi kadang-kadang ada hal yang lain. Ibu-ibu ingatlah akan istri Lot. Amin. Ibu-ibu juga mesti move on. Amin. Haleluya. Ibu-ibu mesti move on. Katakan amin. Bapak-bapak kalau dapat lihat belum tak lalu goyang. Mam, move on kok mam. Tuh, orang mesti maju. Haleluya. Kadang-kadang bapak-bapak kan kalau pergi gereja, lengkali so talebe dulu dia muka. Istri so tak tinggal. Kadang kurang naik in drive. Karena bapak-bapak terlalu laju. Tuh, kalau bapak-bapak kan kalau mau berpindah tempat, cepat sekali. Pindah yang penting begini. Kalau ibu-ibu dia mulai ingat. Tape Birman, kita pelangganan sayur. Kalau pindah ini bahaya. Haleluya. Hidup baru untuk meninggalkan zona nyaman atau dosa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau sediakan hal baru bagi kita. Amin. Caranya apa? Pertama tadi apa? Orang harus bersedia diuji pada hal yang baru, pada rintangan Tuhan yang baru, pada kebiasaan hidup yang baru. Hal yang kedua adalah kita harus bersedia apa? Meninggalkan masa lalu. Amin.
yang sifatnya dosa. Itu masa lalu dosa yang Bapak Ibu kasih tinggal Bapak Ibu pe istri atau Ibu setinggal Bapak Ibu pe suami, bukan. Tetap itu satu kali untuk selamanya. Amin. Haleluya. Tapi yang kasih tinggal ini dosa-dosa. Katakan amin. Haleluya. Minta maaf kita mau sampai di situ dulu. Karena kita pe bahan masih ada, mari kita pe timer so habis. Orang ini so ada petunjuk baru juga. Jadi memang mesti juga hidup baru. Haleluya. Puji Tuhan. Bantu saya siapkan lagu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sambil pemain musik sediakan nadanya, singers dan apa tunggu dulu di tempat karena ada sakramen yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu lagu ini.